Hai guys, selamat datang di podcast Promkes. Untuk kamu bersama saya Vina Damayanti dari Prodi Gizi Chemistry. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Ajeng dan Kak Mutia. Boleh say hi dulu, Kak? Hai. Oke, nah di podcast kali ini kita akan membahas soal tips and trick supaya tubuh itu tetap fit dan bugar nih saat puasa. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih kabar kakak-kakak sekalian, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, nggak kerasa nih kita lagi ada di bulan dimana bulan ini dinanti-nantiin sama umat muslim di seluruh dunia gitu. Dan seluruh umat muslim itu sedang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi nggak jarang juga nih kita suka dengar banyak orang-orang yang badannya tuh lemes, nggak bertenaga gitu pas lagi puasa. Nah, betul nggak nih kira-kira? Iya benar banget itu. Oke, dari kakak-kakak sekalian ini kira-kira ada nggak sih tips and trick supaya tubuh itu tetap fit dan bugar walaupun kita lagi puasa? Oke, pastinya ada dong. Juga bisa dibilang ini cukup simpel ya karena cuma ada 4 poin. Oke, boleh di-spill dong Kak Mutia? Oke, jadi untuk yang pertama itu untuk menjaga pola makan. Jadi saat puasa kita itu kan cuma makannya pas sahur sama berbuka. Jadi perlu untuk memilih makanan yang tepat dan juga seimbang. Kayak makanan cukup gizi, ada komponen karbohidrat, protein, lemak yang sehat, serta buah dan sayur. Oh iya, sedikit menambahkan juga dari Kak Mutia tadi, saat berpuasa tuh kita bisa mengonsumsi karbohidrat kompleks dan juga makanan yang tinggi serat. Nah, untuk karbohidrat kompleks itu contohnya ada roti gandum dan juga nasi merah. Dan juga mengonsumsi sayuran dan buah. Mengapa sih kita harus mengonsumsi karbohidrat kompleks dan juga sayuran dan buah? Karena ini adalah komponen yang dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama, seperti itu. Oke, iya sih bener ya, kita nih suka biasanya tuh ngelupain gitu makan sayur di setiap makan. Berarti di setiap waktu makan kita itu harus makan sayur dan buah juga ya Kak? Diusahakan banget setiap makan itu kita harus ada yang namanya sayur dan juga buah. Oke, buat teman-teman nih jangan lupa untuk tetap konsumsi sayur dan buah di setiap waktu makan gitu. Nah, kalau tips and trick ada nggak sih Kak makanan-makanan yang sebaiknya kita hindari gitu pas kita lagi sahur? Ada nggak? Jadi maupun sahur maupun berbuka gitu, kita tuh sebaiknya menghindari makanan yang tinggi gula sama tinggi lemak kayak gorengan, makanan cepat saji sama minuman bersoda gitu. Oke, selanjutnya nih aku tuh juga pernah dengar ya Kak, katanya tuh kita kalau lagi puasa gini tuh sebaiknya menghindari makanan-makanan yang asin gitu. Kenapa sih Kak emangnya kita harus menghindari? Benar banget ya Kak Vina, karena saat kita berpuasa itu kita harus menghindari makanan yang asin. Karena makanan yang asin ini dapat menyebabkan keluarnya cairan pada tubuh kita itu lebih banyak. Karena makanan yang asin itu, kandungan garam yang ada pada makanan asin itu dapat mengeluarkan cairan pada tubuh kita tuh lebih banyak. Sehingga akan menyebabkan kita lebih mudah haus dan juga menyebabkan kita menjadi dehidrasi. Oh iya, buat teman-teman sekalian, kalau sahur kita itu nggak dianjurin makan makanan cepat saji sama makanan instan kayak mie instan, nugget, sosis, juga kornet. Oh iya, kira-kira itu kenapa Kak? Oke, jadi gini, karena makanan cepat saji sama makanan instan itu mengandung tinggi natrium. Jadi simpelnya nanti teman-teman itu bakalan cepat haus kayak yang jelasin Kak Ajeng tadi. Oke, berarti kita udah dikasih reminder nih teman-teman sama narasumber kita kalau kita itu harus menghindari makanan-makanan yang asin gitu pas lagi puasa ya Kak. Nah, kita nih kan udah nggak asing lagi nih sama anjuran dari Menkes yang bilang kalau minum air putih itu minimal 8 gelas per hari. Nah, kalau lagi puasa gini tuh gimana? Oke, jadi pas banget nih pertanyaan Kak Vina ini sesuai dengan tips yang kedua. Jadi walaupun kita puasa, kita itu nggak boleh ngelupain untuk minum air putih yang cukup. Karena kan kalau kita puasa nggak boleh minum air dong. Jadi penting untuk mencukupi kebutuhan air itu di waktu sahur sama berbuka. Oke, kalau untuk pembagian 8 gelas per harinya pas lagi puasa nih gimana? Oke, mungkin bisa dicatat untuk teman-teman semua ya, untuk pembagian kita mengonsumsi air selama berpuasa itu bisa 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan sahur, 1 gelas setelah makan sahur, kemudian 1 gelas saat berbuka puasa, setelah berbuka puasa, sebelum makan malam, setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan juga 1 gelas sebelum tidur. Oke, nah ini udah dikasih 2 tips nih dari para narasumber kita. Kira-kira tips yang lainnya apa nih Kak? Oke, jadi tips yang ketiga itu kita tetap melakukan aktivitas fisik nih. Meskipun kita lagi puasa, kita juga membutuhkan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi lakuin olahraga ringan kayak peregangan fisik, terus
jalan sore 30 menit sebelum buka puasa sama kegiatan fisik lainnya. Oh, berarti kita harus tetap aktivitas fisik nih pas lagi puasa. Emang itu nggak lemes ya, Kak? Untuk melakukan aktivitas fisik pada saat bulan puasa itu tuh perlu memperhatikan waktu, intensitas, dan juga durasi untuk setiap masing-masing individu. Nah, ada beberapa rekomendasi waktu yang bisa dilakukan untuk melakukan aktivitas fisik pada saat bulan puasa. Yang pertama yaitu 2-3 jam setelah berbuka puasa atau sebelum tidur. Mengapa waktu ini dipilih? Karena pada waktu ini suhu tubuh itu dalam keadaan yang rendah sehingga tidak menyebabkan kita mudah kelelahan dan juga dehidrasi. Kemudian 30 menit sebelum sahur, karena pada saat ini tubuh kita itu masih banyak energi sehingga kita tidak mudah kelelahan dan juga dehidrasi. Dan juga 30 menit sebelum berbuka puasa ini adalah waktu yang ideal juga untuk kita melakukan aktivitas fisik, karena pada saat ini tubuh kita juga tidak akan lebih mudah untuk kehilangan energi dan juga kelelahan. Namun perlu diperhatikan juga saat berpuasa itu untuk melakukan aktivitas fisik boleh dilakukan dengan kegiatan yang ringan seperti jalan santai, kemudian bersepeda ataupun Oke, berarti udah dikasih reminder nih teman-teman, kita tetap harus nggak ada alasan ya kalau puasa tuh nggak ngelakuin aktivitas fisik gitu. Nah, kira-kira ada tips lagi nggak nih, Kak? Oke, ada tips yang terakhir itu menjaga kualitas tidur. Jadi kita itu harus tidur 7-8 jam karena itu penting untuk memulihkan energi sama mempersiapkan tubuh kita untuk menjalani puasa pada hari berikutnya. Oke, aku nih kan bisa dibilang orang yang sering lumayan begadang nih, Kak. Kira-kira ada bahayanya nggak sih? pada dasarnya tuh kalau misalnya begadang itu dapat menyebabkan kita itu kurangnya konsentrasi sehingga kita akan menjadi lemas untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Lalu bagaimana sih kaitannya dengan bulan Ramadan? Kalau misalnya kita begadang saat bulan Ramadan tuh kan ada yang namanya sahur nih. Kalau kita begadang kita tuh bisa malas untuk sahur, jadi kita skip untuk makan sahur. Jadi apa sih efeknya kalau kita tidak sahur? Nah, kalau kita tidak sahur, frekuensi makan kita saat berbuka puasa itu akan menjadi lebih banyak. Nah, ini akan menyebabkan adanya gangguan pencernaan dan juga penambahan berat badan. Nah, kalau misalnya kita skip sahur juga, artinya kita kan tidak mengonsumsi makanan dan minuman. Energi yang ada di dalam tubuh kita juga tidak ada artinya. Nah, ini akan menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan tubuh kita menjadi lebih mudah lelah untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari, Kak. Oke, menarik banget nih pembahasan kita hari ini. Jadi yang bisa saya highlight dari tips-tips dari kakak sekalian itu, yang pertama itu menjaga pola makan, kemudian memperhatikan asupan cairan. Yang ketiga itu tetap menjaga aktivitas fisiknya supaya tetap beraktivitas seperti biasa. Dan yang terakhir itu menjaga kualitas tidur. Oke teman-teman, udah panjang banget nih pembahasan kita pada hari ini. Buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini, terima kasih. Dan kepada Kak Ajeng dan Kak Mutia, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih.